Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Seni Pagelaran Wayang Purwa Langen Budaya yang berkenan memenuhi undangan kami dari LSM Ampera dalam rangka menggelar, yaitu tradisi dimulainya yaitu pengolahan tanah, apa yang lazimnya disebut dengan istilah sedekah bumi. Sekali lagi atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Lurah yang mewakili pemerintah Desa Loyang yang telah memberikan sambutannya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan mudah-mudahan walaupun singkat padat tetapi bisa memberikan semangat kepada kita sekalian dan cukup memberikan kepastian arah kemana perjuangan kita. Kepada teman-teman dari LSM Ampera, dari Dewan Pendiri yang terhormat Bapak Kiai Soleh, kemudian pengurus, dan yang lebih sangat saya cintai segenap anggota LSM Ampera yang berkenan hadir dalam rangka sedekah bumi ini yang sangat saya cintai. Kepada yang terhormat Porkopim Kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Babinsa Desa Loyang yang sangat setia mengawal dan menaungi rakyat dan senantiasa berada pada kita, di tengah-tengah kita di saat kita sedang melakukan satu aktivitas. Saya ucapkan terima kasih Bapak Pembina kita. Kepada pemangku wilayah kedaulatan yakni dari Perum Perhutani, KPH Indramayu, BKPH Jatinunggul, hadir di sini Bapak Mantri dan calon mantrinya ini, Bapak Rusli, Bapak Asprin. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih, dan sekaligus ini adalah satu restu daripada pihak Perum Perhutani sebagai pemegang kedaulatan di dalam kawasan hutan, di mana kami bisa menyelenggarakan satu kegiatan di dalam kawasan hutan negara. Saya sangat respect sekali dengan hadirnya rekan-rekan yang senasib, sepenanggungan, seperjuangan, karena tidak akan ada sejengkal tanah pun yang bisa ditanami oleh rakyat, apakah itu tanaman bersifat horti, tanaman pangan, ataupun kegiatan berupa peternakan dan lain sebagainya, yaitu tanpa adanya gerakan, tanpa adanya satu pemikiran yang disatukan di dalam satu tujuan, yaitu dari teman-teman LSM apa? LSM Kamis sebagai pejuang masyarakat penyangga hutan dan perkebunan. Barangkali nanti insya Allah ke depan akan lebih tingkatkan lagi bagaimana eksistensi daripada teman-teman dari Kamis. Nanti kita tunggu perubahannya model apa. Sekali lagi beserta jajarannya tentunya saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga.
eh, kepada hadirin wal hadirat sedaya mawon yang sami-sami dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya hormati, pertama sebelum saya memberikan sambutan yang lebih dalam, terlebih dahulu saya mengingatkan, ngelingatkan nih bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya bahwa kegiatan hari ini pertama mohon diperhatikan dulu, Bu. Oke. Mohon diperhatikan dulu. Oke. Bahwa kegiatan hari ini tentunya bukan kegiatan yang bersifat ilegal. Karena kami menempuh secara prosedural. Pertama, yang nomor utama adalah kondusif dengan pemerintah desa. Terbukti dengan hadirnya Bapak Lurah dengan memberikan satu statement dalam sambutannya bahwa pelestarian adat adalah merupakan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah. Salah satunya adalah melindungi adat istiadat. Kemudian ditindaklanjuti dengan forum pimpinan kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Kalau pada hari ini dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Cikedung, belum sempat hadir, bukan berarti mereka tidak mendukung kita, tetapi mereka memperhatikan rambu-rambu, yaitu keterkaitan dengan masalah COVID-19. Sesungguhnya kegiatan yang bersifat banyak dihadiri oleh kerumunan massa di kumpul-kumpul gelekenen memang tidak baik dalam rangka mengantisipasi droplet atau penularan daripada virus corona. Oleh karena itu beliau menyarankan kepada kita selaku penanggung jawab kegiatan, pertama pakai masker, jaga jarak, aja dempetan. Ketiga, cuci tangan. Tangannya harus bukan di sini saja, sampai kapanpun jaga kebersihan. Sebelum makan, sebelum menyentuh mata, sebelum menyentuh mulut, kita harus dalam keadaan bersih. Apa yang lazimnya 3M. Ya. Nah. Jadi kalau tidak hadirnya dari jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Cikedung, barangkali tidak hadir secara berkerumun begini, tapi insya Allah berada di antara kita. Jelas? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, singkat cerita baik, singkat padat baik, ulang ngomongnya. Oke? Pertama, terus jalin persatuan dan kesatuan. LSM Ampera tidak boleh terpecah belah karena kita memang bukan pohon bambu. Laras botan. LSM Ampera tidak boleh diadu domba karena kita memang bukan domba. Kita domba bukan, Bu. Maka setiap bentuk-bentuk yang bersifat memecah belah atau mengadu domba, karena kita bukan bambu, kita bukan domba, maka kita antisipasi tidak boleh terpecah belah ataupun diadu domba. Saya titip konsentrasi KB ning Makaya. Ya. Konsentrasi KB ning Makaya. Silakan kelola karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa alam, ya, berupa tanah, diolah dengan apa? Dengan tujuan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga. Mau disebut sekilas, insya Allah nanti lewat sentuhan-sentuhan rohani, walaupun tidak lama, insya Allah kita beri waktu maksimal 30 menit nanti Pak Kiai, karena situasinya
Kalau di lapangan begini, saya rasa terlalu lama barangkali jenuh. Okay. Tuh. Jadi penguatan civil society, penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam rangka terutama terpanggil dalam rangka mensejahterakan diri kita masing-masing. Kita belajar mandiri, tidak boleh ada menggantungkan selamanya, yaitu mengharapkan bantuan yang senantiasa tangannya disor, tangan di bawah lebih buruk daripada tangan di atas. Yang lebih baik adalah daripada tangan di bawah. Oleh karena itu, setiap individu wajib sejahtera dengan memanfaatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi sumber daya alam. Kira-kira mau apa sih disampaikan ke Kenang Parura? Kita harus jadi majikan di negeri sendiri. Ya, ini konsep yang dibawa oleh pejuang-pejuang kita. Kita cukup 350 tahun dijajah kena Belanda. Cukup kita 2,5 tahun dijajah oleh Jepang. Oleh karena itu setiap bentuk penjajahan adalah tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Sekarang siapapun yang tidak memihak kepada kesejahteraan rakyat, kepada kemakmuran rakyat, itu adalah termasuk lawan-lawan kita. Setuju? Perubahan yang kita bawa mau. Sing mau jadi tukang nyandaki tikus, jadi tukang kuli, sekarang harus jadi majikan di negeri sendiri. Setuju? Jadi majikan di negara, jadi majikan di desa. Mantap le, mantap le, mantap le. Lanjutkan. Bosan beli, kita jadi wong miskin. Bosan beli, kita jadi wong bodoh. Oleh karena itu, mari karunia sing alame disyukuri, dikelola dengan arif dan bijaksana dengan target mensejahterakan keluarga. Ya, kita tolak siapapun yang berpihak kepada bentuk-bentuk neo-kapitalis. Betul tidak? Kita tolak. Kalau kita bergerak pengen memperoleh kepastian hukum, untuk apa? Untuk agar tanah yang dikelola sah secara hukum. Kemudian kalau ada pihak-pihak yang pro kepada kapitalis, kita tolak habis. Bubarkan kapitalis. Kita tolak habis. Dan tidak layak berada pada anggota kami. Siap. Jelas tidak? Awas, cermati. Ya, pihak-pihak kita sing pro kepada kapitalis. Yang mencela, kita coret dari keanggotaan kita. Awas, jangan main-main. Siapapun ini. Ya, siapapun. Kita lagi musuh perubahan, tanpa perubahan dari kegelapan ke terang benderang, dari bimangan jadi tukang kulit, jadi maji. Ini perubahan, betul tidak? Perubahan. Tapi lah mana kembali dikuasai oleh penjajah, berarti kita ke perubahan ke hal yang lebih buruk, betul tidak? Awas, perhatikan. Betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terakhir saya amanat ini embel-embel politik kayak gini. Mohon diperhatikan, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi pemerintah desa sudah mengatakan bahwa Ampera punya misi politik tersendiri dalam rangka menyikapi pilihan bupati. Kalau pemerintah desa tidak mengatakan tangannya tidak begini, ya kemudian begini,
itu hal yang sangat lumrah. Karena beliau adalah aparatus pemerintah desa yang harus berada pada garis tengah. Tapi kalau ada perangkat desa atau siapapun yang kedudukannya adalah ASN atau yang disetarakan dengan ASN, apalagi tentara dan Polri yang mestinya berada pada tengah-tengah, kalau ASN masih diberikan hak memilih, betul tidak? Hak memilih masih diberikan, tapi khususon Bapak pembina kita dengan Binmas kita, ya, ini jajaran TNI dan Polri, kalau masih ada yang tidak netral, kita usir dari negara Indonesia. Ini sudah menyalahi konstitusi. Betul tidak? Termasuk di dalamnya ketika ada aparat desa sing gawa-gawa bendera. Betul tidak? Sing nyebar-nyebar pamflet yang masangi baliho mau jadi perangkat desa atau jadi tim sukses. Saya pertanyakan nanti, setuju tidak? Setuju tidak? Kalau mau pengen bebas harus seperti saya keluar dari pegawai negeri pensiun ini. Betul tidak? Saya bebas berbicara. Betul tidak? Ini dari ajas netralitas. Tuh. Jadi jangan sampai lurahnya konon-konon, tetapi di luar tempat perangkat desa yang lainnya justru terbuka memasangi, itu melukai kita. Jelas tidak? Melukai kita itu. Dan pasti akan saya ingatkan. Kalau netral sekalian netral. Betul tidak? Betul tidak? Kalau netral netral. Kalau pengen bebas keluar dari aparatus pemerintahan. Iya kan? Kalau pembina ada di sini, polisi ada di sini, aparat desa ada di sini, dalam rangka keterpanggilan, yaitu sebagai tanggung jawab yang melekat dalam rangka menciptakan suasana sing kondusif, bukan mau masuk ke ranah politik praktis. Karena tanpa beliau kita gemeteran. Iya, tanpa beliau ini kita kedinginan. Karena kita konsisten 4 pilar, yaitu sebagai landasan daripada negara kita, tetap konsisten harus dijaga dan dipelihara. Betul tidak? Dari sistem negara Republik Indonesia yang bentuknya NK, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Kemudian Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Jangan diutak-utik Pancasilanya. Siapapun yang ganggu Pancasila akan berhadapan dengan seluruh bangsa Indonesia. Betul tidak? Siapapun yang ganggu Pancasila akan berhadapan dengan LSM Ampera. Betul tidak? Pancasila sudah final yang disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak ada LSM Ampera, jangan terpanggil, jangan terganggu oleh masalah sekelompok partai politik ataupun apa namanya yang mengutak-atik Pancasila. Setuju? NKRI-nya harga mati. Nggak ada khilafah, nggak ada federal, nggak ada serikat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasilanya sebagai ideologi atau falsafah negara. Betul? Yang satunya adalah Undang-Undang Dasar 45 sebagai gronom, sebagai bibitanannya undang-undang. Acuannya tidak boleh ada turunan undang-undang ke bawahnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul tidak? Betul tidak? Oleh karena itu terakhir saya titip, Rap Sidakat ujarannya Rap Sidakat. Setuju? Setuju? Kemana kita
kita bawa, momennya tidak tepat kalau saya bicara dalam acara sedekah. Tapi pembinaan yang kita lakukan wajib diikuti. Yang tidak patuh gimana? Yang tidak patuh bagaimana? Yang tidak patuh bagaimana? Kita keluarkan dari keanggotaan kita. Betul? Setuju? Waspadai dari sekarang. Ya? Itu saja? Ya. Perongga kan benar. Karena kita lelah. Pejuang-pejuang kita lelah. Pengen gawa apa? Perubahan. Lelah ini. Mempertaruhkan badan. Korban harta jiwa. Kemudian apa? Ini banyak pengorbanan. Oleh karena itu, persatukan dengan baik, patuh pada pimpinan masing-masing. Setuju? Setuju? Nah, apa yang perlu saya sampaikan? Sinyalemen dari Ketua LSM Ampera. Perhatikan tangan saya. Mista Raja Utama. Mista Raja Utama. Salam 3. Salam 3. Mista Raja Utama. Mantap. 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 Bila tuh walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.